Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hadis Bukhari nomor 6195 tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Kutabaitu bin Sa'id haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id yaqulu akhbarani Muhammad bin Ibrahim annahu sami'a 'allamata bin Waqasil Laithiyya wa yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal imri ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fajratu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha umaratin yatrahujun fajratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab menuturkan, aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwasanya ia mendengar Alqamah bin Waqqas al-Laitsi menuturkan, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berniat hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Kritik historis atau kritik sanad, yaitu dengan menentukan validitas dan otentitas hadis yang akan diteliti dengan menggunakan kaidah kesohihan yang diterapkan oleh para kritikus hadis. Berikut urutan-urutan sanad. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Alqamah bin Waqqas, kemudian Muhammad bin Ibrahim, kemudian Yahya bin Sa'id, kemudian Abdul Wahhab bin Abdul Majid, dan kemudian yang terakhir Qutaibah bin Sa'id. Biodata perawi 1. Qutaibah bin Sa'id. Nama lengkap Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah, kalangan Tabi'ul Atba, kalangan tua. Kunyah Abu Raja. Negeri semasa hidup Hims dan wafat 240 Hijriah. 2. Abdul Wahhab bin Abdul Majid. Nama lengkap Abdul Wahhab bin Abdul Majid bin As-Shalti, kalangan Tabi'ut Tabi'in atau kalangan pertengahan. Laqab As-Saqafi. Negeri semasa hidup Basrah, wafat 194 Hijriah. Yahya bin Sa'id. Nama lengkap Yahya bin Sa'id bin Qais, kalangan tabi'in, kalangan biasa. Kunyah Abu Sa'id. Negeri semasa hidup Madinah, wafat 144 Hijriah di Hasyimiyah. 4. Muhammad bin Ibrahim. Nama lengkap Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits bin Khalad, kalangan tabi'in, kalangan biasa. Kunyah Abu Abdullah. Negeri semasa hidup Madinah, wafat 120 Hijriah. Yang nomor 5. Alqamah bin Waqqas. Nama lengkap Alqamah bin Waqqas bin Mihsan, kalangan tabi'in, kalangan tua. Laqab Al-Laitsi Al-Adwari. Negeri semasa hidup Madinah. Yang nomor 6. Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail, kalangan sahabat. Laqab Al-Faruq. Negeri semasa hidup Madinah, wafat 23 Hijriah. Setelah mengetahui dari berbagai pemaparan biografi perawinya di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis Bukhari nomor 6195
tergolong hadis sahih. Kajian tematis komprehensif, yaitu kajian hadis dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Berikut adalah hadis lain yang memiliki tema yang bersangkutan dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluh fahijratuhu ilallahi wa rasuluh wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atu yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya pada apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh kedua imam hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya, yang mana keduanya merupakan kitab paling sahih yang pernah disusun. Kajian konfirmatif, yaitu mengonfirmasi makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran sebagai sumber tertinggi ajaran. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Bukhari nomor 6195, penulis mencoba mengonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dihendakinya dan menyiksa siapa yang dihendakinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 284-286. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dari segi kepemilikan, mengatur dan meliputi semuanya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Perkara yang kalian tampakkan dari hal-hal yang ada di dalam hati kalian ataupun yang kalian rahasiakan, sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan Dia akan membuat perhitungan kepada kalian dengan perkara tersebut. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendakinya dan menghukum siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sungguh Allah telah memuliakan kaum muslimin setelah itu, di mana Dia mengampuni bisikan-bisikan jiwa dan pikiran-pikiran yang terlintas dalam hati, selama tidak diikuti dengan ucapan dan perbuatan, sebagaimana tertuang dalam hadis dari Rasulullah SAW. Dari Tafsir Al-Muyassar. Analisis realitas historis. Dalam tahap ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis, di mana pernyataan sebuah hadis muncul, baik dalam situasi mikro maupun makro. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir mengenai sebab dari datangnya hadis ini adalah bahwa Ibnu Mas'ud berkata,
Di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak sehingga ia berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki itu ikut hijrah dan menikahinya. Karena itu kami memberinya julukan Muhajir Ummu Qais. Analisis generalisasi atau analisis aspek kandungan pendidikan, yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yang merupakan inti dan esensi dari sebuah hadis. Arti niat secara universal berarti maksud melakukan sesuatu dengan kemantapan hati untuk melakukannya. Sedangkan menurut istilah berarti kemantapan mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan tindakan. Niat adalah pembeda antara ibadah dan rutinitas, dan pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Apabila kita makan atau minum karena memenuhi keinginan saja, maka makan dan minum kita dinilai sebagai rutinitas. Kritik praktis, yaitu mengaitkan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna praksis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian. Niat adalah keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Niat adalah tolak ukur suatu amalan diterima atau tidaknya tergantung niat, dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan puasa dengan terpaksa karena faktor lingkungan atau tidak ikhlas, maka orang itu hanya menggugurkan kewajibannya untuk puasa, bukan mendapat pahala puasa. Nah, dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa niat yang tidak ikhlas akan memengaruhi pahala yang didapatkan. Kesimpulannya, dari pemaparan hadis Bukhari nomor 6195 di atas, dapat disimpulkan bahwa niat adalah keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu, juga perkara hati yang urusannya sangat penting. Berbagai pemaparan biografi perawinya dapat disimpulkan bahwa hadis Bukhari nomor 6195 tergolong hadis yang sahih. Hadis Bukhari nomor 6195. Selain itu, penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 284. Dalam kritik praktis, niat adalah keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Niat adalah tolak ukur suatu amalan diterima atau tidaknya tergantung niat, dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun juga tergantung niat.